wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalian di sini sudah tahu belum mau ngapain? Belum kan? Belum. Jadi di sini kakak ini kita ini ingin sedikit memberikan pengetahuan edukasi kepada kalian tentang bullying. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita sampaikan, sebelum itu lebih baiknya kita perkenalan dulu kan? Ya, nih. Kalian sudah tahu nama kita belum? Oke, yaudah kita mulai perkenalan dulu ya dari Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Yestia Sita Amelia, biasa dipanggil Isti. Terus perkenalkan nama saya Siti Alia. Saya biasa dipanggil Alia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi juga, kita berdua ini belum tahu nih nama kalian siapa aja gitu. Boleh satu-satu. Ya, jadi kita perkenalan dulu ya satu-satu. Pilih mau dari samping kanan, kiri atau tengah? Ini dulu Pak. Ya, nama, terus sekarang ya sekolah kelas 11 sama jurusan. Perkenalkan nama saya Natalia Fajarmanata dari kelas 11 PKC. Dipanggil? Halo, Neka. Halo Neka, sebelahnya. Perkenalkan nama saya Sandra Melianti dari kelas 11 TKC. Dipanggil Cina. Perkenalkan nama saya Om Faiz Syafa dari 11 TKC. Dipanggil Om. Perkenalkan nama saya Tini Kasani, biasa dipanggil dari kelas 11 TKC. Oh iya. Nama saya Idris Zulaiyada dari kelas 11 TKC, biasa dipanggil Ifki. Nama saya Reza Supalia dari kelas 11 TKC, biasa dipanggil Safa. Nama saya Kompa Hidayati dari kelas 11 UGS. Biasa dipanggil Dipa. Perkenalkan nama saya Elsie Julistari, biasa dipanggil Tari. Perkenalkan nama saya Risha Nanda Patrasia dari kelas 11 BPS, biasa dipanggil C. Ya lumayan agak inget-inget sih. Jadi ini dari Neka, Zahra, Alfa, ya, Inti, Syafa, Kofifa, Hari, Nisha, Anza. Jadi di sini kita akan sedikit memberi edukasi kepada kalian tentang bullying. Sebelum kita ke materi bullying, silakan. Nah, kalian pernah dengar kata-kata bullying nggak? Mungkin pernah mengalami. Saya pernah alami. Kalian pernah kan kalian udah pernah mengalami bullying gitu. Nah, sebelum ke pengalaman kalian kena bullying, menurut kalian bullying itu apa sih? Satu bully. Ya, bullying itu kayak gimana sih? Apa ada misalnya apa lain atau Tadi saya ada menghina, mencaci maki, mengolok-olok, kayak gitu. Itu termasuk dari bentuk bullying. Nah, aslinya itu bullying
Ya, body shaming juga. Nah, aslinya itu bullying adalah salah satu tindakan yang tidak terpuji dan merugikan korban, bahkan hingga mempengaruhi psikis. Jadi bullying itu tadi kan seperti yang kalian bilang kan, ada yang ngolok-ngolok, menghina, body shaming kayak gitu. Nah, apa sih yang maksud dari itu ya, dari macam-macam yang tadi saya sebutkan, yang tadi kalian sebutkan, maksudnya itu kayak tindakan si pelakunya itu yang tidak terpuji atau dapat merugikan korbannya. Nah, sampai bisa juga mempengaruhi psikisnya. Kalian paham psikis kan? Mental, depresi atau kayak gitu. Terus silakan Mbak SP. Bullying adalah dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakat yang artinya mengusik atau supaya menjadi takut, menangis dan sebagainya. Merisak secara verbal. Sementara itu, mengutip hasil ratas bullying Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA, bullying juga dikenal sebagai penindasan atau risak. Nah, tuh kalian udah paham kan dari pengertian tadi yang awal bullying, dan dari kata bahasa Indonesia juga bullying itu artinya mengusik. Kalian Penindasan. Iya, atau penindasan gitu. Mengusik atau penindasan. Nah, mengusik juga kan atau penindasan juga adalah suatu hal perbuatan yang tidak enak juga kan kepada korban yang diusiknya atau yang ditindasnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ini. Menurut Barbara Coloroso, membagi jenis bullying ke dalam 4 jenis. Nah, yang pertama itu adalah bullying secara relasional atau sosial. Nah, kalau di sini itu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang lainnya. Nah, jadi kalau yang bullying secara relasional atau sosial, kayak semisal kalian kayak ada orang nih yang kayak ngeliatnya sinis atau kalau misal atau ada satu anak yang dikucilin kayak ngejajak yang kita disukai karena apa? Kayak gitu, kayak nggak disukain karena apa juga, terus juga dikucilin, kayak nggak ditemenin kayak gitu, kayak ditinggal. Kayak misal tiba-tiba kan biasanya kumpul nih, tahu-tahu nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi Dia dapat pada bubar. pada bubar gitu, kayak dikucilin kayak gitu. Atau kalian pernah ada ngalamin? Gimana? Kan jadi aku ini pada ngobrol terus aku datang, ayo bubar lah kayak gitu. Mungkin bercanda ya. Iya. Ada yang bercanda, Iya, ada yang serius. Tapi gimana kita menyikapinya kalau misalkan emang itu udah ini nih, misalkan kita teman dekat kayak gitu, Iya, berarti bercanda gitu. Kalau misalkan nanti kesananya baik-baik lagi loh. Tapi kalau misalkan kesana-sananya tetap kayak gitu terus, ya harus dipertanyakan. Ya, masuknya dalam Kayak gitu. Terus yang kedua, bullying secara fisik, memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Di sini ada tapi paham kan ya ini? Nah, kalau misalkan bullying secara fisik itu udah bully yang level tinggi, paham? Soalnya sudah terus itu sudah termasuk kriminal. Ini tindakan kriminal. Jadi kalau misalkan semisal jangan sampai ya, kalian ini baik-baik semua kan? Nah, ini baik-baik semua kan? Kalau semisal ada yang melakukan tindakan bullying secara fisik, nah kemudian si korban itu nggak terima dengan perbuatan pelakunya, bisa jadi dilaporin ke pihak yang berwajib. Dan juga walaupun misal kalian mungkin emang misal di bawah umur, akan tapi nanti kalian juga harus diikuti rehabilitasi
komunitas gitu. Jadi kemungkinan kalian misalkan kalian pelaku nih tadi yang sampai ya, pelaku tindakan bully yang secara fisik, kemudian korbannya itu sampai ke pihak yang berwajib. Nah, tapi kalian kan masih di bawah umur, otomatis kan nggak mungkin penjara kan. Tapi kalian harus melalui rehabilitasi agar kemungkinan takutannya kalian itu melakukan itu karena ada gangguan dari mental kalian gitu. Semisal kalian masuk ya jangan sampai broken home, Ya, trauma masa lalu. trauma juga kayak gitu. Paham? Tapi nggak ada yang mengalami ini kan? Enggak. Atau nggak kalian bukan pelaku ya juga kan? Ya lanjut. Baik, selanjutnya bullying elektronik atau cyber. Bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS dan sebagainya. Kayak contohnya misalnya kita sering kayak itu kan ya komen di akunnya artis dikatakan, nah itu termasuk ada cyber, ada yang pernah gitu. Oh iya, aku juga Itu termasuk. Berarti termasuk tapi itu kenanya ke akun siapa? Ke akun artis atau akun Teman. Atau Aku temen lupa ya. ya, artinya kan karena sekarang kan teknologi udah canggih kayak gitu. Nah itu kan cyberbullying juga kan bisa menghujat, tapi kita nggak tahu sih menghujatnya apa enggak. Kan. Nah tapi kalau misalkan ini juga kenapa termasuk bullying, soalnya korban itu nanti misalnya, ih apaan sih alay norak, misal kayak gitu nih komennya, nanti otomatis kan bakal kepikiran sama si korban kan, apa iya ya aku alay, apa iya ya gitu. Jadi malah nanti si korbannya itu menutup diri, terus jadi mau keluar takut gitu karena trauma. Psikisnya. Trauma juga karena komen yang tadi, hujatan-hujatan atau komen-komen dirinya kayak gitu. Nah kemudian tadi katanya Mbak Manja apa nih katanya tadi ke akun artis. Emang mungkin ya itu tindakan yang tidak dibenarkan ya. Kalau salah ya mungkin kalau bisa saya DM aja. Ya jangan diambil. Iya, kalau misalkan nanti, tapi semoga nanti nggak lagi ya. Nanti kalau artis siapa? Ada. Tapi kalau misalkan mau kalau mau ingin komentar nih, misal artis atau siapa gitu, terus isi kontennya itu kurang baik, nah mending kita langsung DM aja. Gitu. Kayak mengingatkan lebih baik gitu. Iya. Nanti kalau misalkan emang kita ngomen langsung di akun yang publiknya, ditakutkannya nanti menggiring orang lain jadi jadi ikut menyerang semua. Ini paham yang bullying secara cyber. Selanjutnya itu bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual dan teror. Nah maksud ini verbal itu kayak nih, mungkin saya pernah dapat pengalaman yang tidak enak, tapi mungkin itu karena masa lalu. Nah kayak ini kan contoh yang verbal nih, bullying verbal yang ngata-ngatain kayak gendut misalnya kayak gitu, aduh gempa misal kayak gitu. Itu masuk ya verbal. Jadi kalau verbal itu udah masuk kata-kata kayak gitu. Kalian pernah terus pernah ya tapi perilaku ini tidak dibenarkan ya. Kalau misalkan bullying, kalau emang orangnya itu sakit hati, nah kalau misalkan emang kalian nih memanggil orang dengan kata yang gak enak misalnya itu, terus nggak sengaja nih, terus sikitnya sakit hati, kalian langsung minta maaf ya, terus jangan diulangi lagi seperti itu. Paham? Tapi kalau
misalkan mungkin kalau yang teman dekat kayak gitu, kalau misalkan pasti kan kalian kalau teman-teman itu punya julukan nama sendiri kayak gitu kan. Kalau teman ya terus misal julukan namanya itu agak jelek misal kayak gitu, jelek sini kayak gitu. Tapi si temannya itu ya santai aja. Fine-fine aja yang nggak masalah berarti cuma bercanda. Iya, itu cuma bercanda. Tapi ingat ya, bercanda sama bullying kayak itu kan beda. Kalau bully itu salah satunya itu Merasa sakit hati gitu. Terus kalau misalkan cuma bercanda itu ya dua pihaknya itu ya sama-sama enjoy gitu. Tidak baik-baik aja nggak merasa Nggak merasa sakit hati kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama itu bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. biasanya di sekolahnya. Ya, kalian di sekolah selama kegiatan sekolah ada yang kayak gitu, misalkan ada senioritas. Kamu kalau juga sih, misalkan kamu sini disuruh apa? Disuruh, Kayak gitu. Kayak disuruhnya itu kayak benar-benar bukan dalam artian emang karena kepentingan yang mendadak kayak gitu, tapi kayak kayak dipermainkan kayak gitu. Kalian pernah? Enggak. Ya, alhamdulillah. Tapi di sini nggak ada senioritas kayak gitu kan? Oke. Selanjutnya keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Ada kayak kalian nih dulu pas masih jajan di kelas Pernah juga dibully atau dibully di kayak gimana terus pas udah jadi kakak kelas nih, ini aku udah jadi kan. balas Iya, dendam balas dendam. pernah? Berarti kan ada niatan. Tapi kalau terlaksana kan tapi jangan. Nanti kan di office. Oh, iya. Kalau tapi jangan berlebihan gitu ya. Kalau misalkan ada kepentingan kayak kan sekarang juga kalau mos atau ospek kayak gitu kan nggak boleh sampai kayak ke fisik gitu. Kayak kan osis juga kan biasanya apa LD kan LDKS ya. Tapi kalau misalkan mau ada osis kayak gitu jangan melakukan hal-hal yang bersifat terlalu keras gitu. Kalian semua osis? Belum. Oke, selanjutnya dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, kalau misalkan ini kayak misal saya nih punya misal saya termasuk dari golongan yang agak kalau misalnya kamu ini terus atau nyuruh orang-orang kayak sini kayak gitu. Nah terus saya itu merasa puas, enak kayak gitu ngejelekin orang kayak gitu ternyata ada ya kayak Juli bener kayak gitu, ternyata ada kepuasan dalam hati. Nah itu bisa jadi sebab terjadinya bullying kayak gitu. Kalian paham kan? Terus kemudian perasaan ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Nah, kayak ini mungkin bisa jadi hampir sama dengan senioritas. Tapi ini kan kayak superior kayak misal sombong. Kayak jagoan lah paling jagoan kayak jagoan. Kalian ada atau menemukan orang yang mirip-mirip. Tapi jangan dihujat juga ya. Ya kalau misalkan emang orang itu udah kelewat batas ya diingetin atau ditunggu gimana gitu. Bagaimana cara kalian bisa menegur orang itu ya. Gitu. Terus yang terakhir pelaku mengalami kekerasan di rumah oleh orang tua atau orang-orang terdekat. Nah ini kayak hampir sama kayak balas dendam, cuman ini kayak ada ya contohnya orang tuanya itu lebih melakukan kekerasan ke anaknya, misal kayak mukul gimana kayak gitu. Terus
dia di sekolah kayak ingin meluapkan rasa amarah karena dia mendapat kekerasan dari orang tuanya, kemudian dia melampiaskannya kepada teman kayak gitu, melalui tadi bullying yang ada apa tadi, mau yang cyber, yang secara relasional, terus yang fisik sama yang verbal kayak gitu. Nah, sampai sebab-sebab munculnya perilaku bullying ada yang bertanya enggak? Enggak, belum ada. Oke, lanjut. Nah, kemudian dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Yang pertama itu terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Dan itu berlaku untuk yang kekerasan ya secara fisik kayak gitu. Kayak sampai dipukul, ditendang, diapain kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lainnya. Ini juga kayak tadi misalnya melalui komentar akun di bullying cyber kayak itu. Nah itu kan bisa jadi sampai ke psikisnya, atau kayak dipanggil dengan nama yang jelek, atau dipanggil dengan hinaan kayak tadi, hey gendut misalnya kayak itu kan, jadi ngerasa kalau bahasa sekarangnya kalau misalkan yang body shaming itu kan nanti merasa insecure kayak gitu. Bahkan sampai nanti si orangnya itu terus kepikiran apa iya, jadi kayak takut juga nggak pede, malah nanti nggak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain, lebih sosial. Kemudian yang kedua, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup seperti tadi yang kayak insecure kayak gitu, karena banyak cibiran dari orang kayak gitu, jadi dia merasa takut, menyendiri, minder kayak gitu. Terus yang terakhir, kemudian terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. nah kalau misalkan begini, misal orang yang dibully itu awal masuk dia pinter nih kayak gitu, tapi karena banyak ejekan dari orang-orang, kamu misalnya ada kan orang pinter tapi kayak bagi-bagi jawaban gitu, namanya terus dijauhin, diejekin. Nah kalau misalkan si orang itu benar-benar langsung kepikiran ke otaknya, jadi dia mungkin jadi kayak nurun prestasinya. Jadi tadinya dia terus dapat ranking, karena ada ejekan seperti itu, jadi turun rankingnya. Dari sini ada yang bertanya? Belum juga. Oke, lanjut. Nah, kemudian cara untuk melawan pelaku bullying. Kalau misalkan nanti jangan sampai juga. Tapi kalau ada hal-hal pasti ketika kalian diejek nih atau dibully, yang menurut kalian wah ini kayaknya bully gitu. Nah, yang pertama itu jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Nah, kalau ini misal kalian nih diejek, gimana, tapi kalian punya percaya diri yang kuat gitu. Bodo amat gitu. Nah, padahal bodo amat juga diperlukan dalam hal yang seperti ini ya. Bukan dalam sosial. Kalau dalam sosial bodo amat itu jangan. Kalau misalkan kayak saling membantu atau memperhatikan orang yang sedang membutuhkan pertolongan gitu, jangan bodo amat ya. Tapi kalau misalkan kalian diejek kayak itu, kalian harus bodo amat gitu. Ya udah terserah dia gitu. Yang penting kita nggak mengganggu dia. Ya kalau misalkan dia mengganggu ya udah, itu juga nggak mempan gitu, karena kalian punya percaya diri yang kuat. Kemudian bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Ini sering sih ya, biasanya kalau yang mengganggu itu emang sengaja mancing emosi, makanya aku didiemin aja biar enggak. Ya biasanya kan kalau ada yang ngejek terus, tapi kalau misalnya terus di bahasanya diladenin, mungkin kan si orang itu kan kayak ya ada kepuasan sendiri diladenin terus. Tapi kalau misalkan dia diem aja, nanti juga ada capek sendiri sih, perasaan capek sendiri.
Selanjutnya, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Nah, misal kalian nih ada melihat orang yang misal ini contohnya kayak bullying secara fisik nih. Nah, kalian langsung tolongin. Kemudian kalau misalkan emang itu sudah keterlaluan, Ya, laporin. ya lakuin aja gitu. Karena kalau sudah mulai fisik itu nggak boleh gitu ya. Kemudian lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Ini kayak misal kalian mau jadi korban bullying yang fisik itu mau mau dipukul atau tadi sampai mau digigit misalnya atau kayak atau gimana. Nah, kalian harus teriak gitu ya, sebisa mungkin teriak atau lari atau melakukan perlawanan terhadap pelaku bullying. Selanjutnya yaitu catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan kepada orang tua, guru atau pihak berwajib. Jadi pas kalian dibully, ketika kalian dibully di suatu tempat mana, kalian dicatat. Jadi biar nanti bisa untuk catatan laporan ketika kalian ingin melaporkan ke guru, ke pihak yang berwajib atau ke orang tua. Seperti itu. Dari cara untuk melawan pelaku bullying tapi kalian nggak pernah merasakan seperti itu kan, yang benar-benar ekstrim bahasanya itu nggak pernah, karena kan di pondok kan ya. Tapi mau tanya nih, bullying yang kayak bukan bully sih, mungkin kayak iseng-iseng di pondok itu seperti apa sih yang pernah kalian terima atau kalian lakukan? Perkataan ya. Kayak apa? Kayak celaan. Ya. Misal ini contoh ya, sangat egois gitu. Terus ada lagi, kalau body shaming itu kadang-kadang kalian mungkin ya tergantung mood ya. Kadang yang menerima body shaming itu ada yang moodnya jelek, nanti karena tersinggung. Kalau misalkan moodnya lagi biasa aja gitu, baik-baik aja mungkin Berdoa sih. Tapi biasanya kalian kalau kena body shaming kayak gitu, saya sakit hati atau enggak? Enggak, biasa aja. Berarti percaya diri ya. Terus ini ada yang tanya lagi? Lanjut. Nah, ini contoh video ya, tentang edukasi bullying. Gerasa di sekolah sering terjadi. Dari tahun ke tahun, gerasa di sekolah semakin berganti. Bukan itu tidak bisa bertahan. Sebagai
itu yang disebutkan membuat anak berdoa. Biasanya anak yang berbeda ras pun juga diperlakukan tidak mengenakan. Di zaman elektronik ini, kekerasan pilih pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Tahukah kamu apa dapat menjadi pengakuan istri? Dia akan merasa takut dan tidak nyaman. Dia berulang. Biasanya akan mendapat sanksi pertama dari orang pihak yang berwajib atau tersebut dan bisa sampai akhir dari perkataan seperti itu. Sering absen dan bolos sekolah untuk keras lakukan. Sering terlihat ada berbagai pemahaman atau yang berpengalaman dengan apakah kamu siap menerima semua pengakuan itu? Stop kekerasan di sekolah. Nah, jadi apa yang kalian dapatkan dari video ini? Iya. Sok dari Mbak, saya tunjuk ya. Dari Mbak siapa nih? Apa yang Mbak siapa dapat dari video ini? dan kamu beli, terus bisa jadi yang dibeli itu karena mentalnya, terus juga bisa kayak ya nggak bisa dibeli lagi. Mungkin ada tambahan Mbak Tia. Gimana? Ada tambahan? Tidak ada. Yang lain? Yang lain? Mbak Lisa ada tambahan? Apa sih? Apa yang dapat dari video ini? Ya pokoknya jangan bully, karena bully kan pokoknya jangan bully. Soalnya kalau kemudian di sekolah tuh biasanya kepikiran jadi dua fokus sekolahnya jarang absen sekolah. Oke, saya tambahin ya. Mungkin karena kalian kan SMK sekolahnya itu kan di dalam pondok gitu. Kemungkinan kecil terjadinya bullying yang benar-benar ekstrim, paling cuma bukan paling sih, tapi kemungkinan kayak cemoohan, tadi kayak body shaming gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah-sekolah luar banyak kayak misalkan ada geng-gengan gitu, terus juga ada yang karena yang sampai kekerasan dipukulin. Biasanya kalau kayak gitu dilakukan ke cowok ya. Biasanya yang ngelakuin bullying fisik itu cowok gitu. Kalau cewek paling biasanya kayak nyengir ucapan itu kayak ini gitu. Nah, karena kalian di pondok kemungkinan ya kecil gitu untuk bullying yang ekstrim gitu. Tapi karena kalian kan perempuan, kalau misalkan yang cowok itu kita nggak tahu seperti apa bullying yang mereka lakukan gitu. Nah, karena pembahasan sudah selesai, di sini kalian ada yang ingin bertanya nggak? Misal Mbak gimana kayak gini? Kalau mungkin mau cerita pengalaman yang body shaming seperti apa? Ih, banget tadi kan juga ada yang tadi body shaming apa ya? Julid. Ya intinya kayak hampir mirip ke body shaming ya. Iya. Kalian tadi pernah difitnah seperti itu? Kita nggak usah sudah tenang. Jadi kayak padahal bukan kamu pelakunya gitu, tapi ditunjuk ini ya gitu. Ditunjuk tapi nggak bilang gitu. Atau
baju mungkin pernah kan biasanya kalau di pondok baju nih asal minjem aja nggak bilang atau kerudung kayak gitu. Paling banyak Mbak, pengen tanya, kan misalkan kan teman, misalkan si A sama si B, si A itu sering kayak nyubit si B terus sampai ke darah gitu, terus sering gigit gitu sampai sampai boleh sampai itu sih marah sama terus si B juga sampai kayak nangis, tapi nggak bisa jagain si A terus alhamdulillah. Apa berarti kalau misalnya yang dekat ya itu kan maksudnya bullying secara fisik ya, walaupun misal ya seharusnya itu nggak boleh Ya nggak melakukan itu siapa? Ya, Harusnya dilaporin sih. nggak bisa lama-lama kayak udah nangis sudah janda kok paling kalau kayak gitu kayak dapetin lagi tapi sudah berkali-kali. ya kalau misalkan nggak digaji seharusnya ya ada laporan kalau misalnya mau kerusuhan itu kan benar. Atau mungkin ya harusnya ya masih tahu ke yang pelakunya itu. Atau Ya, ya jangan. sebelum dikasih tahu ke misalnya ada pengurus besok sebelum dikasih tahu ke pengurus pondok Kayak ingetin dulu aja gitu. Jadi secara berdua dulu sama pelakunya misalnya kalian kan termasuk orang yang melihat perilaku bullyingnya kan. Nah kemudian ya saran kita kalian mendeketin yang pelakunya dulu. Boleh gitu. Tapi mungkin kan sering ya ngomong kayak gitu. Atau si pelakunya ada sih kayak punya ya tadi kayak trauma masa lalu gitu. Atau Dua-duanya tuh kayak dekat gitu. kayak udah stop mesti sahabat ya gimana kalau misalkan emang dari satunya itu udah kayak udah nggak terima kayak gitu seharusnya laporin gitu atau enggak ngomong dulu kita sama pelakunya kamu kenapa sih gitu misal kata si pelakunya itu ya kan kita udah temen kayak gitu tapi kan otomatis kan kalian udah SMK gitu udah bisa berpikir lebih jernih kan kalau teman itu kan nggak mungkin atau sahabat ya nggak mungkin menyakiti atau mencelakai temannya kan atau misalnya tadi kan udah bestie gitu masa mau nakain kalau misalkan emang kriteria persahabatan mereka sampai berdarah kayak itu berarti persahabatannya toksik sih apa ya nggak baik gitu nggak sehat soalnya kan sampai ke fisik gitu tapi itu nggak apa-apa dia misalnya mentalnya juga biasa aja. atau misalkan kamu jadi nyuruh gitu dibalik kan tuh kalau misalkan di depan si pelaku Iya kayak pura-pura. iya kayak pura-pura sedih gitu tapi kalau misalkan di belakang mungkin cerita sama kalian kayak nangis gitu bisa jadi ya lihat kalau kayak itu ya gimana orangnya ya terus juga kadang kalau bukan apa sih bukan kita berpikir negatif gitu tapi biasanya kalau misalkan dua orang misalkan cewek-cewek ini sahabatan tapi kayak ya kayak gitu kayak berlebihan gitu ditakutinnya kayak malah menuju ke hal-hal yang malah beda kayak gitu kan ya jangan sampainya kayak suka sama gitu jangan sampai ya karena kita kan punya agama kan melarang dan juga negara pun sama melarang gitu dan jangan sampai kalian boleh berteman boleh bestia nih tapi kan ya kalian juga paham lah gimana batasan emang sahabat gitu terus gimana emang kalau yang kayak gitu kemungkinan ya bisa jadi kayak mungkin karena yang si korban udah terlalu sayang mungkin tapi kalian pernah bilang ya kayak kamu udah nggak jangan deketin dia sehingga kayak itu pernah ada yang Nggak terlalu dekat lagi. pernah sekali kan Tapi emang anaknya itu nggak peduli ya. ya berarti itu ada orang dari si anak itu si korban kalau misalkan kalian mau kalian bisa
bilang ke pengurus tadi kalau misalkan mereka ya oke enjoy aja ya gimana tuh. Asalkan kalau misalkan emang sekolahnya udah nggak tahan nih, udah benar-benar kayak udah habis kesabarannya kayak itu ya kalian bisa lakukan. Ada lagi gimana tips pas kayak gini? Misalnya ya biar pede. Kalau misalkan pede itu mungkin gimana orang bisa memanage rasa malunya. Misal kalian nih mau presentasi atau mau ceramah di depan orang-orang, tapi kalian bisa usaha grogi, tapi kalian bisa bisa kayak kalau misalkan grogi kalian kayak gini mainin pulpen ya, tapi jangan terlalu dalam kalian buat apa ya tapi kalau misalkan tips jadi kita juga sama gitu, belum sepede itu. Nah ini tips pede menurut kita gimana? Jelas lu pede, kalau pede bukan pede. Kenapa bisa terlalu pede? Ya udah amat sama orang. Berarti kata kunci itu bodoh amat karena ini ya mungkin bisa jadi salah satu faktor. Cuman untuk terjadi itu misal kalian kalau misalnya presentasi nih kalian ya latihan terus habis itu coba cara apa sih, coba kalian untuk bisa enjoy gitu. Jujur saya juga di hadapan kalian agak grogi, kita juga grogi, cuman mungkin kalau kita itu merasanya karena kita berbagi sama kalian dan kalian juga membutuhkan materi itu, jadi kita ya bisa enjoy gitu. Tapi kalau misalnya kita juga sama, kalau misalkan lawan main kita itu sama kayak misalnya sama-sama satu kelas itu kadang grogi juga. Sama juga kita juga belum bisa manage rasa malu atau rasa kurang percaya diri kita juga. Mungkin ini jawabannya kurang puas ya, kurang puas lah. Ya saran dari kita sih ya udah amat kayak gitu. Ini kayak Michelle ya. Udah amat seperti itu. Ada lagi? Ada? Udah? Ya. Karena waktunya juga sudah kalian udah setengah jam juga ya, karena sudah waktunya sudah habis dan materi yang disampaikan sudah selesai. Mungkin dari kita berdua, dari saya Alda sama Rizky ya terima kasih kepada kalian dan sesi yang konseling kelompok kita ini ya berakhir. Sebelum ditutup, ada nggak kalian ingin mengungkapkan pesan-pesan kalian kepada kita? Pesan sebelum kita berakhir nih, kan nanti kan ya kalau ada kesempatan mungkin bisa ketemu nih sama kita atau sama saya Alda atau Mbak Isti. Sebelum berakhir ada yang pesan-pesan bisa Mbak seperti ini atau yang Malaysia nih yang pede gimana? Ada pesan-pesannya? Terima kasih udah jelasin tentang bullying. Jadi kita jadi tahu gimana bullying secara keras sampai yang hal-hal yang Ya sama-sama. Mungkin karena waktunya sudah lama juga, sudah berakhir juga. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kita berdua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.